Halo semuanya, balik lagi bersama Mimin di Project 13. Nah, di video kali ini Mimin akan bahas sebuah film yang berjudul The Farm. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang sedang melakukan perjalanan untuk berlibur. Namun di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan yang berada di wilayah tersebut karena hari sudah sore. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah masuk ke dunia para kopet kanibal dan mereka diperlakukan layaknya hewan ternak, ya seperti pada judul dalam video ini. Oke, tanpa basa-basi, Mimin akan ceritain lagi alurnya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Check this out. Film diawali dengan sebuah scene yang memperlihatkan sepasang kekasih sedang melakukan sebuah perjalanan. Niatnya sih ingin liburan di tempat yang tenang. Namun ketika di perjalanan si cewek yang biasa dipanggil Nora itu mendadak ingin pipis. Mau tidak mau si pacarnya yang bernama Alex menepikan mobilnya. Maklum demi bebek apapun dituruti. Mungkin juga ada maunya ya. Hello. Dan mereka pun berhenti di sebuah toko yang sepertinya di toko itu tidak ada orang satupun. Nora pun pergi ke belakang. Lalu Nora menemukan dompet dan handphone yang tergeletak di sana. Ya karena memang sudah kebelet banget, akhirnya Nora pipis aja di balik terpal yang menutupinya. Tapi tanpa disadari, ternyata di situ tergeletak tengkorak manusia. Dan sudah pasti itu merupakan pertanda bahaya. Namun di sini Mimin ingin sekali mengingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanannya. Kasihan kan? Tapi karena itu merupakan skenario, mereka pun tetap melanjutkan perjalanannya. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan nenek-nenek yang sepertinya sedang dalam masalah. Ternyata benar saja mobil nenek itu mogok. Alex pun dengan baik hati menawarkan untuk membantunya. Tapi nenek itu malah menanyakan status hubungan antara Alex dan Nora. Ya agak bagus lah ya, baru pertama bertemu lalu menanyakan privasi. Tapi karena Nora tidak memberitahunya, nenek itu malah mencaci maki si Nora dan menjelek-jelekan si Alex karena dia tidak berhasil memperbaiki mobil mogok itu. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya. Si Nora masih gedek aja tuh sama kelakuan nenek yang tadi. Untuk menghilangkan rasa kesal, mereka pun akhirnya mampir di sebuah warung. Ya sekalian untuk mengisi perut dan rehat sebentar. Namun ketika selesai, Nora dihadang oleh seorang laki-laki di situ. Dia mengatakan kalau mereka berdua tidaklah aman berada di tempat ini. Sontak ketika di dalam mobil, Nora pun tak ingin melanjutkan perjalanan itu. Ditambah mobil dia sudah hampir kehabisan bensin. Sudah biasalah. Untung saja mereka bertemu dengan pom bensin. Karena hari sudah semakin sore, Alex pun menanyakan penginapan terdekat di wilayah itu kepada si penjaga pom itu. Lalu si penjaga itu merekomendasikan tempat penginapan yang memang dekat dengan pom dia. Dan setelah kepergian mereka berdua, si penjaga pom menunjukkan gelagat aneh. Lalu perjalanan pun dilanjutkan kembali. Nora sebenarnya sudah beberapa kali mendapatkan kejanggalan di perjalanan itu. Tapi karena Alex yakin kalau mereka akan baik-baik saja, dia pun tak menghiraukan ajakan Nora untuk membatalkan perjalanannya. Sampailah mereka di penginapan itu. Karena memang banyak mobil yang terparkir di situ, si Alex pun semakin yakin kalau tempat yang mereka datangi sudah pasti aman. Ya untuk santai berduaan mah adem lah, beda sama di kota. Lalu mereka pun masuk dan tak disangka mereka disambut oleh orang yang rupa wajahnya begitu aneh. Mereka pun diantar olehnya ke sebuah kamar. Di kamar Alex mencoba meyakinkan dirinya juga. Karena sepertinya si Alex ini juga menyimpan curiga. Ia meyakinkan diri dengan menemani si penjaga itu ngobrol.
Tapi karena si Nora ini merasa risih dan mungkin ditambah capek juga, dia meminta penjaga itu untuk meninggalkan mereka berdua. Have a good night. Yeah. You too. Steady stream. That's what I heard. So I'm sure he's got. Ternyata hal tersebut membuatnya tersinggung hingga dia membanting pintu kamar. Lalu di sela-sela obrolan mereka, ternyata di ruangan itu terdapat ceceran bekas darah. Karena sudah terlalu capek di perjalanan, mereka pun langsung istirahat. Namun tak disangka ternyata di bawah ranjang ketika tersadar Nora sudah berada di dalam kandang. Entah mimpi apa dia malam tadi. Lalu datang dua pria bertopeng sapi dan segera membius Nora untuk dibawa ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu Nora disuntikan sebuah cairan ke dalam serabi lempitnya. Setelah selesai dia pun kembali dimasukkan ke kandang dan diseret. Di perjalanan Nora melihat-lihat sekeliling. Di sana sudah seperti pedesaan karena ada warga, tapi kok semua memakai topeng hewan ya. Lalu dia pun sempat melihat manusia bertopeng hewan yang sedang menyayat-nyayat manusia. Ya seperti manusia sedang menyayat hewan gitu ya. Lalu Nora pun dimasukkan ke sebuah kandang dan dikunci dari luar. Ternyata Alex pacarnya juga berada di samping kandang Nora. Di ruangan Alex datanglah tiga pria bertopeng juga dan membuka salah satu kandang. Kemudian dia memukul kepala orang yang ada di kandang itu. Alex pun ternyata tak luput dari pukulan mereka. Lalu orang-orang yang sudah dipukuli itu mereka bawa ke ruangan pemotongan dan salah satu pria diberi daging yang merupakan potongan tangan manusia. Ternyata di sana memang sebuah pedesaan, tapi mereka terlihat biasa saja dan gak saling sapa satu sama lain. Yang lebih aneh, mereka semua memakai topeng berupa hewan. Apakah memang ada desa hewan yang ternak manusia? Maybe. Mana ada cowok, ini hanyalah sebuah film. Kalau ada yang ngeri dong. Lanjut. Lalu scene berpindah memperlihatkan dua pria hewan membuka sebuah bagasi dan menggotong sebuah kandang yang tentunya di dalam ada manusia. Lalu mereka menemui bosnya. Ternyata si penjaga penginapan itu merupakan komplotan mereka. Bosnya lagi. Alah. Lalu si bos itu menanyakan daging untuk makan nanti malam. Dan tak lama setelah itu mereka bertiga pergi ke dapur. Dia mengingatkan kepada para koki untuk memasak makanan paling enak yang tentunya masakan berasal dari daging manusia. Karena nanti malam mereka akan makan enak. Dude, and please, we have that. We have some here. Step it up a notch. Lalu pria lain memasuki kandang yang di dalamnya khusus untuk ternak para wanita. Parah banget loh. Para cewek di sini dimanfaatin susunya untuk disedot langsung memakai mesin. Gimana coba? Bisa ngebayangin gak? Ya masih mending kalau stok untuk bayi ya. Ini untuk teman makannya mereka loh. Lalu terlihat salah satu cewek ada yang melahirkan seorang bayi. Tanpa pikir panjang lagi, ini pria yang bertopeng babi langsung mengambil bayi itu. Dan sungguh teganya dia membanting bayi tersebut lalu membuangnya ke tong sampah. Dan setelah itu datang si penjaga pom yang ternyata dia juga merupakan komplotan dari mereka. Pantesan ya dia merekomendasikan penginapan itu. Dia pun ternyata mengalami cacat mental. Pantesan. Scene berpindah. Bos Kopet ini mendapat komplain dari langganannya karena pesanan makanan yang dikirim terdapat sebuah gigi. Tak lama setelah itu dua pria Kopet keluar dari ruangan dan disusul oleh bos Kopet ini. Ternyata mereka menuju kandang para cewek. Mereka bertiga melihat cewek yang tadi bayinya dibuang sudah tewas mengenasan ditusuk tongkat dan bertuliskan Andrew. Di tempat lain, Nora berkenalan dengan cewek yang berada di samping kandangnya.
Ternyata cewek itu berada di tempat seperti ini sudah 2 tahun lamanya. Dia pun sudah sering kali mengalami keguguran karena para kopet itu hanya menginginkan air susu dari cewek itu. Mungkinkah cairan yang dimasukkan ke serabi lembit Nora itu? Ya tahulah pasti itu ya. Ya bisa jadi juga sih biar dia hamil, kan pasti ada air susunya tuh. Tapi cewek itu katanya sudah merasa lega karena dia sudah tidak lagi bisa menghasilkan susu dan tinggal menunggu ajal aja menjemput. Nora pun berkenalan dengan cewek yang lain bernama Asli. Dia pun berjanji akan membawa Asli keluar dari tempat itu. Pria yang ditugaskan bos kopet menemukan Andre yang sedang asik main dengan 2 kepala manusia. Dia pun langsung dibawa ke bos. Si bos kopet ini memarahi si Andre karena ternyata cewek yang dia bunuh itu merupakan penghasil air susu terbanyak selama setahun. Sebagai hukuman, si Andre disuruh untuk membantu mengurus pekerjaan memberi makan setiap ternaknya. Dan mereka berdua pun memberikan makan dengan cara perlakuan manusia kepada hewan. Astagfirullah, biadab nih. Lagi serius memberi makan, Andre menjatuhkan tempat pakan itu. Dia pun berlari dan dikejar oleh kopet yang bersamanya tadi. Untuk menghindari dari kesalahan dan omelan, dia pun memetik tanaman ganja untuk diberikan kepada bos kopet. Lalu bos kopet ini menyuruh anak buahnya untuk mengurus ternak yang sudah tidak bisa menghasilkan susu. Dan tak lama setelah itu masuklah 3 kopet ke kandang cewek yang berkenalan dengan Nora. Mereka bertiga bekerja sama untuk menyembelih ternak itu dan memasukkan jeruan ke dalam ember. Nora yang melihat kejadian tersebut, dia membulatkan tekad untuk kabur dari kandang itu. Tapi tiba-tiba Alec datang dan mengajak Nora untuk pergi dari sana. Mereka berdua melihat truk yang terparkir dan langsung mendekati. Tapi sialnya mobil itu ternyata mogok. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan memasuki gereja. Ketiga sedang mengambil nafas, kopet yang sepertinya taat akan ibadah datang untuk berdoa. Untungnya Alec dan Nora segera pergi. Tapi mereka ketahuan dan mengharuskan pelarian mereka tersendat karena kaki Alec menginjak sebuah jebakan. Si Nora pun dengan tega meninggalkan Alec sendirian dan menyaksikan kepala Alec digeprek pakai batu besar. Ya namanya sebuah film, bukannya lari menjauh dari wilayah itu, si Nora ini malah masuk lagi ke sebuah kandang. Tapi dia menanyakan ke pria yang ada di kandang itu cara untuk keluar dari tempat tersebut. Dan untungnya dia memberitahu bahwa dia bisa kabur membawa mobil yang berada di belakang rumah utama. Nora pun berlari menuju parkiran. Dia melihat si kopet sedang mengurus mobil. Akhirnya dia bisa kabur dengan mobil itu. Tapi buruk juga karena bensin mobil itu ternyata habis. Sedangkan dia masih diuber oleh 3 kopet di belakangnya. Terpaksa dong dia pun keluar. Dan Nora malah memasuki dapur para koki kopet. Masuk kandang tinggal rebus tuh. Si Nora sempat tertangkap, namun dia berhasil meloloskan diri dengan barang yang ia dapatkan di gereja. Nora lalu pergi ke kandang tempat ia ditahan.
Dia mengajak Ashley untuk kabur. Namun ketika masuk ke dalam bis, ternyata bis tersebut tidak ada kuncinya. Mereka kembali ke rumah untuk mencari kunci mobil bis itu. Tak disangka ternyata perjuangan Nora sia-sia. Ternyata para kopet itu sedang duduk santai menunggu mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua dijadikan bakak manusia kecap pedas. Di film ini Mimin sedikit menemukan kejanggalan nih. Pertama ya, bagaimana si Alex bisa meloloskan diri dari para kopet itu? Dan dari mana dia dapat baju? Terus kok bisa ia mengetahui keberadaan si Nora? Dan memang ya, sebuah janji tidak bisa terus dipercaya. Buktinya nih, si Nora sudah bilang bahwa ia tidak bisa hidup tanpa si Alex. Tapi nyatanya dia malah kabur dan menyaksikan sendiri kepala si Alex digeprek. Jadi ya jangan terlalu yakinlah pada sebuah janji. Itu kejanggalan dalam scene yang Mimin temukan. Tapi mungkin masih ada lagi kejanggalan yang mungkin Mimin lewatkan. Oke, silakan teman-teman berkomentar jika menemukan. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.